Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering disebut dalam kajian Al-Quran, namun masih banyak yang belum memahami dengan jelas apa itu ayat muhkam dan apa itu ayat mutasyabih. Sudah bersama saya di sini Kak Faisal, atau kita sebut saja Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Faiz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Faiz, sebelum masuk lebih jauh, boleh dijelaskan dulu secara sederhana apa itu ayat muhkam dan apa itu ayat mutasyabih? Ya baik, tentu ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, tegas dan tidak memerlukan penafsiran rumit. Ia langsung dipahami oleh pembaca. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak langsung jelas atau bersifat samar, atau mungkin maknanya lebih luas. Ayat ini perlu penafsiran lebih dalam, atau bahkan ada bagian-bagian yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu hakikatnya. Oh, jadi mulanya begini teman-teman. Muhkam artinya itu sudah jelas maknanya, sedangkan mutasyabih maknanya itu masih samar atau butuh penjelasan. Nah, berikutnya nih, biar makin kebayang, boleh sebutkan contohnya nggak Faiz? Ya baik. Contoh ayat muhkam ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini sudah jelas, tidak perlu penafsiran yang dalam. Peringatannya tegas dan langsung bisa dipahami. Sedangkan contoh ayat mutasyabih terdapat dalam surat At-Toha ayat 5 yang artinya Ar-Rahman bersemayam di atas ars. Nah, kata bersemayam ini tidak bisa dipahami dengan makna fisik makhluk. Ada yang bisa menafsirkannya, dan ada juga yang menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya di sini perintah sholat itu ayatnya muhkam ya, jelas dan langsung. Sedangkan bersemayam di atas arsy itu termasuk ayat mutasyabih karena makna hakikatnya bukan seperti yang kita bayangkan ya. Nah, berikutnya kenapa sih Al-Quran tidak dibuat semuanya jelas saja? Kenapa ada yang mutasyabih? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Ulama mengatakan ada beberapa hikmah. Yang pertama, sebagai ujian iman. Apakah kita mengikuti ayat-ayat tersebut dengan rendah hati atau malah berspekulasi yang buruk? Yang kedua, menunjukkan keterbatasan akal manusia. Tidak, kita manusia tidak bisa langsung memahami semua yang ada di dunia ini, karena pemahaman manusia ini hanya terbatas. Yang ketiga, mendorong manusia agar mau berpikir secara dalam dan mau meneliti apakah ayat itu termasuk jelas maknanya atau perlu butuh penafsiran yang lanjut. Yang keempat, menjaga kemukjizatan Al-Quran, karena bahasa Al-Quran ini cukup tinggi dan dalam maknanya. Jadi akal manusia ini susah untuk bisa memahami secara detail.
Nah, kesimpulannya berarti ayat mutasyabih bukan bikin kita bingung ya teman-teman. Ya. Justru mengajak kita berpikir lebih dalam dan tetap tawadhu. Nah, berikutnya nih, Faiz, bagaimana ulama menjelaskan ayat mutasyabih? Apakah semuanya sama? Ya, para ulama itu tidak semuanya berpendapat sama. Ulama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mazhab Salafi atau generasi ulama-ulama yang terdahulu. Mereka mengatakan kita cukup mengimani saja tanpa menanyakan bagaimana. Contohnya ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah itu sudah tertera dalam Al-Quran dan sudah jelas. Tidak perlu ditanyakan ini dari mana, mengapa. Dan yang kedua, mazhab khalaf atau generasi sesudah ulama terdahulu. Mereka melakukan takwil, yakni menafsirkan maknanya secara logis agar tidak disalahpahami. Misalnya, tangan Allah ditafsirkan sebagai kekuasaannya, bersemayam di atas ars ditafsirkan sebagai penguasa alam semesta. Oh, jadi dua-duanya benar, cuma pendekatannya aja yang beda. Mazhab salaf ini mereka mengatakan imani saja, sedangkan mazhab khalaf mereka melakukan penafsiran secara aman. Nah, selanjutnya nih, terakhir, apa sih manfaat memahami dua jenis ayat ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Manfaatnya cukup banyak. Di antaranya kita tahu mana ayat yang menjadi landasan hukum atau yang lebih sering kita sebut dengan ayat muhkam. Dan yang kedua, kita bisa mudah untuk tidak percaya akan penafsiran orang-orang yang hanya sembarang menafsirkan atau lebih ke asal-asalan. Yang ketiga, kita terhindar dari tafsir-tafsiran yang sembarangan. Yang keempat, kita meyakini dan memahami keindahan Al-Quran dan kedalaman Al-Quran. Nah, jadi dari penjelasan Faiz tadi, saya menyimpulkan bahwa memahami muhkam dan mutasyabih membuat kita lebih bijak membaca Al-Quran, mana yang harus dipahami apa adanya dan mana yang harus dipelajari lebih dalam atau diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih banyak Faiz atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini, dan terima kasih juga kepada penonton yang telah mendengarkan. Semoga podcast kita pada siang hari ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.